Selamat sore. Sore. Dengan siapa ini kalau boleh tahu? Monica. Iya, Mbak Monica ya. Mbak Monica lebih nyaman dipanggil apa ini? Kak, Mbak, atau bisa aja? Mbak aja nggak Mbak? Oke, Mbak aja ya. Udah sarapan belum tadi Mbak Monica? Kebetulan belum sih, belum sempet. Saya juga nggak terbiasa sarapan soalnya. Oh gitu, jadi dari pagi belum sarapan? Belum. Ya Allah. Jangan lupa makan ya Mbak. Ya, Tadi tuh sini diantar siapa? Apa sendiri? diantar pacar saya sih. Oh, udah punya pacar. Ya, Oh, boleh tahu semester berapa? Udah kuliah? Atau masih pelajar? saya sih seharinya sih kuliah semester 3 Oh, udah semester 3 ya. Kuliah di mana Mbak Monica? di Unesa. Unesa Lidah Wetan atau Kedua yang Ketintang. oh Tintang? Jurusan apa Mbak? Tintang. Dapat juga. Tintang masa ya udah dua. Kalau dibilang pinter sih nggak terlalu ya Mbak. Masih ya sama aja belajar. Iya sih, berkembang gitu Iya. ya. Mbak Monica ini di sini ngerantau apa PP Mbak? Kalau saya sih ngerantau. Saya ngekos di sana. Ngekos di daerah Ketintang ya? Iya. Asli di mana? Saya aslinya Kediri. Cukup jauh. Iya, iya. Ya lumayan sih kayak kalau naik kereta 3 jam, kalau naik bis sekitar 2 jam. Itu Mbak Monica pulangnya itu sekali apa Saya sih dibilang jarang pulang sih juga enggak. Mungkin sebulan tuh biasanya 2 kali, Mbak. Oh gitu. Cukup sering ya Mbak? Ya, Kayak Mbak Monik. Sebelumnya Mbak Monik udah pernah konseling? kalau dibilang konseling yang serius sih sebenarnya belum pernah ya, Mbak. Soalnya kebetulan kan teman saya juga ada yang jurusan bidang konseling ya, dan itu biasanya minta bantuan saya buat ngerjain tugas video gitu, dan saya biasanya jadi konselingnya. Dan ya menurut saya sih kayak kurang. Jadi sebenarnya tuh sebelumnya udah pernah tapi masih yang bertugasnya ya. Oke. Jadi tahu tempat ini dari mana Pak Monik kalau gitu? Kalau tahun tempat ini juga dari teman saya itu juga dari lain. Temennya yang dekat itu Iya. Mbak. Oh gitu Mbak Monik. Jadi ini pertama kali ya Mbak Monik? Iya. Oke Mbak Monik, aku izin jelasin ya mengenai konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor saya pada Mbak Monik saat konseling. Oh ya sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya. Nama saya itu Kak Nisa, Mbak Monik bisa panggil Nisa aja. Atau Pak Nisa. Enggak. Nah, nantinya selama sesi konseling ini ada beberapa acara, salah satunya itu atas keterdikaan. Jadi Mbak Monica selama konseling nanti bebas terbuka kepada saya, ceritakan apa saja yang ingin diceritain Mbak Monica. Karena saya juga nggak akan menyebar kemana-mana dan juga tidak akan ngejudge karena kita dari konselor juga punya kode etik untuk gak menyebarkan permasalahan konseling seperti itu. Nanti sesi konseling ini bakal berjalan selama kurang lebih 30 menit. Nanti selama 30 menit ke depan Mbak Monik bebas mengekspresikan diri tapi tidak untuk merusak fasilitas ini. Nah, Mbak Monik, nanti kalau misalnya dirasa bahwa sesi konseling kali ini itu kurang dan perlu berkelanjutan, bisa kita lanjutkan di pertemuan kedua. Ada yang mau tanya? Udah Oke, kalau boleh tahu ada yang mengganggu pikiran Mbak Monik nggak akhir-akhir ini? saya datang ke sini kan tasnya ada yang saya bawa ya Mbak. Jadinya ya akhir-akhir ini sih ada sih. Kalau boleh tahu apa itu kan boleh diceritakan? Langsung cerita aja gitu. Langsung cerita aja. Jadi kan kan saya kan kuliah tadi ya dari
kebetulan di semester 3 ini tuh ada jurusan, bukan jurusan sih, kayak mata kuliah gitu, mata kuliah statistik. Nah, itu kan saya belum tahu menau ya, di SMA juga sebenarnya udah ada sih, di SMA juga, tapi kurang kayak kurang bisa dimengerti gitu, soalnya kan gurunya juga kurang bisa ngejelasin. Dan ternyata di perkuliahan ini ada lagi, dan terus saya sebenarnya kalau dibilang ngerti sih ngerti ya, dosennya juga lumayan bisa ngejelasin jadi, tapi pas UTS-nya itu tuh ternyata saya dapat nilai nol gitu, dan itu bikin saya kayak gimana ya, kayak ngerasa langsung down gitu loh kak, langsung kayak ya makan jadi nggak enak, terus juga ganggu tidur saya sampai kepikiran itu, sampai kayak aduh gimana ya nanti aku kalau bikin orang tua kecewa gimana, apa aku emang sebodoh itu ya sampai nilai ITS aja nol gitu. Oke, jadi Mbak Monik ini ngerasa cemas karena nilai nol di matkul statistik ya. Sebelumnya udah ada di SMA-nya, Iya. tapi ternyata UTS kali ini dapatnya di nol gitu ya Mbak Monik. Dan Mbak Monik ngerasa cemas. Sebenarnya itu aja sih Mbak, kalau ngerasa cemas atau khawatir itu sebenarnya wajar. Karena ya kalau kita merasa kita gagal itu pasti rasanya cemas. Nah, jadi yang buat Mbak Monik itu ngerasa kayak gitu itu tadi karena nilai nol tadi. Mana tuh? Mbak Monik tuh tahu nggak sih kalau Mbak Monik kayak apa tadi cemas dan apa lagi tadi Mbak? Sampai ganggu aku tidur sama makannya jadi nggak enak. Kan Mbak Monik jadi keganggu ya Mbak Monik aktivitas sehari-harinya dari makan yang gak teratur, terus tidur juga gak teratur. Mbak Monik tahu nggak sebenarnya konsekuensi dari tindakan Mbak Monik tersebut? Nggak tahu. Oke, jadi Mbak Monik, kalau Mbak Monik terus-terusan berpikir bahwa nilai nol itu gagal, terus jadi ganggu waktu tidur, terus ganggu pola makan, itu kan konsekuensinya ya Mbak dari dua ini. Maksudnya kalau Mbak Monik terus-terusan nggak bisa ngatur pola makan dan terus-terusan waktunya terganggu, itu kan juga berdampak buruk ke depannya ya Mbak. Itu juga bukan hanya itu ya kak, saya ngerasa kayak ya saya sama pacar saya gara-gara itu juga sih jadi kayak berantem gitu. Saya sering kayak misalnya pacar saya tuh kayak ngelakuin kesalahan dikit itu udah jadi saya jadi kayak emosi gitu, soalnya kan saya juga kayak pikiran saya udah nggak tahu harus ngapain itu gara-gara hasil nilai itu. Dan setelah pacar saya ngelakuin satu kesalahan aja tuh kayak masih bikin saya naik darah gitu, kayak pengen marah gitu, pengen ya ikut nyalahin pacar saya gitu sih. Ya Mbak Monik, jadi karena nilai nol di matkul tadi tuh Mbak Monik itu sangat berdampak ya Mbak Monik. Dan dampaknya itu negatif ya. Mulai dari gak bisa tidur, terus makan gak teratur, terus jadi sensi gitu sama apapun. Itu kan gak baik Mbak untuk kedepannya. Dan Mbak Monik sadar ya atas konsekuensi tersebut. Sadar sih Mbak, makanya saya milih buat kayaknya harus cepet-cepet dihilangin gitu. Saya milih sih. Gimana ya kak, saya kan dari awal tuh udah kayak ngerasa bisa banget, udah pasti wah udah yakin banget nih kalau saya bisa ngerjain, dan juga pasti bakal dapet hasil A, bahkan bisa A plus, karena saya udah belajar sungguh-sungguh gitu. Dan saya juga kayak ya udah gimana ya, tahu gak sih kak, kayak udah berekspektasi tinggi banget di matkul ini, kayak udah sepede itu, terus ternyata tiba-tiba saya malah dapat nol yang benar-benar saya nggak pernah kepikiran ada di posisi itu gitu. Jadi saya langsung kayak bingung sendiri gitu loh mas.
Jadi Mbak Monik itu lebih ngerasa kecewa lagi karena Mbak Monik itu punya ekspektasi tinggi gitu ya dari awal. Apalagi kalau dengar cerita Mbak Monik itu sebenarnya udah belajar statistik dari SMA gitu ya Mbak Monik. Jadi Mbak Monik sekarang sebenarnya udah belajar banget, udah ikut banget. Tapi ternyata ekspektasinya nggak sesuai dengan realitanya seperti itu ya Mbak Monik. Mbak Monik aku boleh nanya sesuatu nggak Mbak Monik? Boleh. Menurut Mbak Monik ini ada bukti nggak bahwa semua mahasiswa tata boga itu nilainya A semua? Bukti yang kalau jadi sih nggak ada sih kayaknya. Saya cuma kayak ya nggak tahu apa tuh, saya ingat tuh merasa kayak wah ini pasti cuma aku nih yang dapet nilai nol, soalnya ya gimana ya, statistik kan biasanya kan semua orang bakal bisa bisa gitu mas ya. Jadi saya ngerasa kayak saya aja yang dapetin nilai nol gitu. Jadi Mbak Monik sebenarnya nggak punya bukti ya bahwa semua mahasiswa tata boga itu udah pasti nilainya tuh A, itu belum tahu ya Mbak Monik. Mbak Monik tuh nggak tahu nilai temennya Tata berapa atau Enggak sih, kebetulan dosennya tuh ngasih taunya tuh kayak per mahasiswa jadinya yang tahu ya cuma yang punya jadi nama. privacy gitu ya satu-satu gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya Mbak Monik gak ada bukti ya, gak ada bukti sama sekali bahwa semuanya tuh nilainya A, semua tata boga A. Bisa aja kan ada juga yang nilainya juga nol. Terus aku juga mau tanya nih Mbak Monik, apakah jika nilai Mbak Monik itu nol, itu berarti udah emang gak mampu semuanya gitu Mbak Monik? Ya nggak tahu kenapa tuh saya ngerasa kayak ya gimana ya, nilai statistik aja nol apalagi yang lain gitu. Saya bakalan ngerasa nantinya bakalan nggak berhasil gitu loh, nggak di masa depan nanti saya gimana, nggak bakal bisa ngambil ini nggak, bakal bisa ngambil itu nggak, bakal masa depan saya enggak, terus nanti juga pastinya kan bikin orang tua kecewa juga kan. Saya jadi ngerasa kayak ini berpengaruh sih. Oke, jadi lagi-lagi nggak ada buktinya ya Mbak. Jadi dari dua pertanyaan saya tuh sebenarnya Mbak Monik itu nggak ada buktinya bahwa Mbak Monik ini udah yang paling buruk tuh nggak ada buktinya, itu hanya perasaan Mbak Monik itu kayak kepercayaan Mbak Monik yang sudah tertanam gitu ya Mbak Monik. Jadi kayak udah di bawah sadar itu udah kepercayaannya Mbak Monik sendiri gitu ya. Tuh sebenarnya tahu ya kak, kalau ini tuh semua gak ada buktinya, tapi nggak tahu apa di dalam diri saya tuh masih kayak ngerasa ya masih nggak terima aja gitu loh sama nilai saya yang nol itu, soalnya kan mau gimana pun juga kan saya kan udah usaha ya kak, tapi masa nilai saya harus se-nol itu gitu loh. Kan mungkin bisa tuh kayak mungkin 50 atau 60 itu masih bisa saya terima, tapi ini bener-bener nol yang jadi saya ngerasa kayak sebodoh itu. Oke Mbak Monik. Mbak Monik ini sebenarnya kalau boleh tahu ini Mbak Monik ini pertama kali dapat nol gitu ya? Apa gimana Mbak Monik? Kalau dibilang kan iya, kalau masalah nilai nol itu pertama kali mungkin kalau nilai jelek itu pernah, tapi kalau untuk nol itu baru kali ini. Oke, jadi ini tuh pertama kali Mbak Monik dapat nilai nol. Jadi itu kenapa Mbak Monik tuh ngerasa kaget dan itu efeknya tuh banyak banget, berdampak banyak banget. Dan akhirnya itu tadi buat Mbak Monik tuh pola hidupnya juga agak nggak teratur tadi ya Mbak Monik. Tapi itu kan dari awal sebenarnya itu cuma jadi kepercayaannya Mbak Monik sendiri tuh. Nggak ada bukti bahwa Mbak Monik ini dapat nilai nol tuh udah berarti udah paling buruk, udah paling jelek. Itu belum ada bukti ya Mbak Monik, samanya cuma perasaan Mbak Monik aja. Oke Mbak Monik, aku mau nanya lagi nih Mbak Monik buat mendebatkan kepercayaannya Mbak Monik. Sebelumnya tuh emang ada ya yang dapat nilai nol di tata boga, terus langsung di DO dari kampus itu ada. Setahu saya sih nggak ada ya kak. Kalau sampai di DL tuh nggak ada. Mungkin cuma kayak
ngulang matkulnya aja gitu, tapi nggak sampai di DO. Kemungkinan terburuk itu ngulang matkul ya. Iya. Apakah kalau nilai UTS 0 di salah satu aja matkul itu, apakah udah langsung otomatis ngulang matkul? Saya kurang tahu ya sistemnya gimana, tapi kayaknya sih enggak juga ya, kayak enggak langsung ngulang ke matkul sih, enggak. Mungkin masih ada pertimbangan kan, nanti juga masih ada kayak nilai keaktifan, terus juga kayak absensi gitu juga. Jadi saya kurang tahu kalau masalah di ngulang matkul ini. Jadi tuh sebenarnya tuh cuman kemungkinan terburuknya aja ya, tapi belum ada bukti. Belum ada bukti bahwa ada nilai 0 terus tiba-tiba di DO gitu kan belum ada. Terus Mbak Monik juga tadi sempat bilang Mbak Monik tuh ngerasa bodoh gitu, gak bisa apa-apa. Ini kan pertama kali Mbak Monik tuh dapet nilai itu. Apakah ada bukti bahwa Mbak Monik itu kalau bodoh itu bodoh di semua bidang, gak bisa di semua bidang? Apakah ada bukti? Sedangkan Mbak Monik aja pertama kali dapet nilai. Buat diri itu sih nggak ada sih kami sih, soalnya ya yang kayak yang saya bilang kan, saya baru kali ini dapat nol dan itu bikin saya kayak terpuruk banget sih, kayak ya banyak yang bikin ya gimana ya, aktivitas saya sih jadi kayak rusak, jadi nggak fokus ngelakuin apa-apa karena kepikiran sama itu. Terus juga mau bilang ke orang tua juga pastinya takut kan kak, soalnya mau gimana pun juga tuh saya juga nggak mau ngecewain orang tua saya. Misalnya saya nilai jelek tuh masih ya mungkin bilang lah, cerita gitu kan. Sebenarnya orang tua saya juga gak masalahin nilai saya, mau gimana, yang penting udah usaha gitu. Tapi kalau masalah yang nilai statistik nol ini tuh saya sama sekali gak cerita ke orang tua, karena saya ya walaupun mereka gak bakal marah, tapi tetap kayak takut ngerasa mereka kecewa gitu sih. Oke, jadi Mbak Monik ini sebenarnya tuh orang tuanya tuh nggak pernah mempermasalahkan nilai ya. Dan Mbak Monik ngerasa nggak mau cerita karena Mbak Monik takut orang tua kecewa. Apakah selama ini ada bukti bahwa kalau nilainya jelek, Mbak Monik tuh orang tuanya kecewa? Apakah Mbak Monik pernah langsung dimarahin atau orang tuanya langsung bereaksi gimana gitu kalau nilainya jelek? Selama ini sih nggak pernah ya, merasa sejelek apapun nilai saya tuh pasti ditanyain kamu udah usaha belum, misalnya saya kan juga udah usaha kan ya. Terus kata orang tua saya itu ya nggak apa-apa kalau emang kamu udah usaha terus hasilmu ini ya terima aja, soalnya mau gimana pun kan itu usahamu sendiri gitu. Jadinya gak pernah sih kalau sampai kayak dimarahin kamu harus nilai ini tuh nggak pernah. Jadi saya selama ini tuh kuliah terus juga belajar itu nggak ada kayak paksaan dari orang tua harus bagus. Oke, jadi itu pun gak ada bukti bahwa orang tua tuh bakal kecewa gitu ya Mbak Monik. Jadi dari semuanya tadi, dari labeling Mbak Monik tuh merasa bodoh, merasa bakal ngecewa orang tua, ngerasa masa depan bakal hancur, ngerasa harus dapat nilai A, itu semuanya tuh cuman perasaan dan kepercayaannya Mbak Monik aja gitu ya Mbak. Itu tuh cuma kepercayaan tapi nggak ada buktinya. Oke Mbak Monik. Saya juga kan saya berani cinta sih cuma ke pacar saya ya kayak, dan pacar saya juga kayak ya nyemangatin saya kan, kayak nggak apa-apa nanti dicoba lagi di UAS gitu, pokoknya kayak nyemangatin saya nggak apa-apa lah, soalnya juga pastinya nggak cuma kamu aja yang layak nol, banyak nantinya tapi cuma kamu nggak tahu aja gitu. Tapi saya tetap kayak ngerasa tetap kayak ya nggak enak gitu sih, kayak jangan. Jadi sebenarnya pacarnya Mbak Monik ini udah support dan udah yakin Mbak Monik bahwa Mbak Monik tuh nggak seburuk tuh gitu ya Mbak Monik. Tapi Mbak Monik entah kenapa tuh masih ada perasaan kayak gak enak banget gitu loh Mbak Monik karena dapet nilai 0 pertama kali gitu ya Mbak. Sebenarnya saya juga kalau sebenarnya ya Mbak,
Kak, saya tuh kalau dibilang mikir sih sebenarnya saya tuh nggak mau mikir ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh saya tetap kepikiran sama nilai itu dan itu bikin kayak stres banget mikir gitu terus kayak ini gimana ya caranya biar bisa ngilangin pikiran tentang statistik ini gitu. Jadinya akhirnya saya tanya ke pacar saya dan disuruh buat mbaknya. Oke, jadi sebenarnya Mbak Monik tuh juga gak mau ya bikin terus. Tapi kenapa kok masih kepikiran aja dan akhirnya kesini datang. Jadi Mbak Monik bisa disimpulkan bahwa tadi tuh perasaan-perasaan tadi tuh kepercayaan yang irasional. Maksudnya itu tuh gak ada buktinya gitu kan Mbak Monik. Kira-kira Mbak Monik ini berkenan gak kalau bisa ngubah keyakinan irasional itu menjadi lebih rasional? Berkenan banget sih Mbak, soalnya kan juga itu sangat mendorong saya ingin manusia saya juga harus berusaha buat ngilangin pikiran-pikiran ini. Mbak, ini coba perhatiin dulu ya. Kalau misalnya saya ngomong, saya harus dapat nilai A di matkul statistik dan juga saya harus berusaha untuk mendapatkan nilai A di matkul statistik. Beda nggak Mbak? Mbak Monik tuh ngerasa lebih plong itu di kalimat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua sih. Kenapa Mbak? Soalnya kayak yang pertama kan kayak ada harus gitu ya. Yang kedua juga harus tapi ada usahanya gitu. Jadi mau gimana pun kan saya juga udah usaha kan ya. Jadinya mau apapun hasilnya kayaknya saya harus terima. Ya, Mbak Monik. Jadi Mbak Monik itu sudah bisa membedakan ya Mbak Monik. Pikiran yang irasional sama yang rasional. Bisa bedain kan Mbak Monik? Bisa. Jadi kalau kita terus-terusan ngomong, kita merasa harus dapat nilai A itu otomatis bakal ada tekanan gitu ya Mbak Monik. Tapi ketika ngomong berusaha, itu kan Mbak Monik udah bilang, Mbak Monik itu udah berusaha di awal, udah belajar mati-matian, udah berusaha ngejar materi. Itu kan udah termasuk berusaha ya Mbak. Jadi Mbak Monik itu udah berusaha banget. Tuh, bukan harus dapat nilai A, tapi harus berusaha untuk mendapatkan nilai A. Sebenarnya sih saya juga jadi kepikiran nih hal-hal sebenarnya tuh pikiran-pikiran yang tadi saya sebutin itu tuh sebenarnya juga dari ekspektasi saya sendiri sih yang terlalu besar gitu. Kan saya juga bilang kalau saya udah kayak walaupun saya udah berusaha ya, saya tuh kayak terlalu pede gitu loh Kak. Jadi kayak ngerasa wah ini pasti bagus. Tapi ternyata ekspektasi saya itu berbanding terbalik sama itu tadi hasilnya. Jadi kayaknya ini emang ekspektasi saya sendiri yang terlalu begitu makhluk. Sebenarnya percaya diri itu bagus sih Mbak. Tapi yang membuat kita yang akhirnya tuh menemukan konsekuensi buruk itu karena adanya pikiran yang irasional tadi itu Mbak, yang kita harus ubah jadi lebih rasional gitu dengan adanya bukti. Pokoknya irasional itu harus yang masuk akal gitu Mbak. Jangan cuma ngandelin dari kepercayaan aja gitu Mbak, tapi ada boleh mengikuti kalimat aku habis ini Mbak. Ikutin aja. Iya Mbak. Oke. Saya ini nilai bagus. Tapi nilai 0 bukan berarti saya itu masa depan saya hancur. Saya pengen nilai bagus, tapi bukan berarti kalau saya dapat nilai 0 itu masa depan saya hancur. Rasa kecewa itu hanya sinyal agar saya tuh terus berusaha belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Rasa kecewa itu hanya sinyal biar saya bisa berusaha lagi buat jadi lebih baik. Mana Mbak perasaannya setelah mengubah irasionalnya tadi?
jujur perasaan saya itu jadi kayak lebih plong gitu Kak, kayak saya habis memendam sesuatu tuh yang tadinya berat banget di sini terasa itu jadi kayak enteng banget gitu. Itu karena selama ini tuh Mbak Monik terbebani oleh irasionalnya tadi, irasional belief saya istilahnya. Yang terus membebani Mbak Monik kayak Mbak Monik harus ini. Yang itu akhirnya tuh bikin Mbak Monik juga capek sendiri gitu kan. Yang penting Mbak Monik juga udah berusaha, itu sudah lebih dari cukup lah. Jadi intinya di sini tuh saya kayak lebih ke ngikhlasin itu ya Pak, sama ngilangin pikiran-pikiran yang bikin saya ngerasa bodoh tadi. Sebenarnya nggak apa-apa kok Mbak kalau nilai mengikhlaskan tuh maksudnya kayak Mbak Monik itu tanamkan dalam diri bahwa aku udah kok berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi ternyata hasilnya kayak begini. Dan itu mungkin sinyal bahwa aku tuh harus belajar lebih baik gitu kan. Paham nggak? Udah nangkep sih. Jadi bukan berarti kalau dapet nilai 0 itu Mbak Monik kayak ngerasa abis ini jadi ngerasa kayak nggak apa-apa lah. 0 biasa aja orang lagi juga orang aja. Bukan seperti itu Mbak Monik. Tapi lebih kayak Mbak Monik itu menganggap ini sebagai pertanda bahwa Mbak Monik ini harus belajar lagi tanpa melibatkan emosi negatif tadi Mbak Monik. Jadi saya belajar buat menghargai usaha saya yang kemarin dan mungkin usaha saya itu masih kurang jadi saya bakalan usaha lebih baik lagi. Iya betul sekali Mbak Monik. Kalau istilahnya tuh ambil positifnya aja. Paham Mbak Monik? Paham. Oke Mbak Monik, ini karena udah hampir 30 menit, aku mau ngasih Mbak Monik itu pekerjaan lumayan. Bisa sanggup Mbak Monik? Sebenarnya sebelumnya saya sih nggak terlalu banyak jadi mungkin ada waktu luang buat kerja. Jadi Mbak Monik nulis di jurnal di kertas gitu tentang pemicunya Mbak Monik ngerasa bodoh atau ngerasa apa kan namanya? Ngecewain orang tua, takut masa depan hancur. Ya dan itu ditulis, lalu kepercayaan Mbak Monik yang selama ini membuat Mbak Monik itu capek itu ditulis juga, lalu konsekuensinya juga ditulis itu Mbak Monik. Nulisnya tuh di buku kayak biasa aja atau di buku yang biasa saya isi diary. Itu menyesuaikan Mbak Monik aja, Mbak Monik lebih suka nulis di mana Mbak Monik? Lebih suka di buku diary sih biasanya saya. Misalnya saya udah nulis, saya harus kasih tahu Kak Nisa atau gimana? Boleh Mbak Monik. Oh ya sebelumnya Mbak Monik nanti juga Mbak Monik tuh nulis kepercayaan baru yang lebih rasional. Tiga aja Mbak Monik. Jadi kayak Mbak Monik ngubah kepercayaan yang irasional ke rasional. Itu 3. Itu Mbak Monik. Itu setiap hari ya Mbak Monik kalau bisa. Agar terus terlatih untuk kepercayaan ini tuh menjadi lebih rasional. Tapi waktunya tuh kayak sebelum tidur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak Monik. Ada yang mau tanyain Mbak Monik? Udah sih Pak, nggak ada pertanyaan. Oke Mbak Monik. Nanti Mbak Monik kalau ingin menyampaikan progresnya, itu Mbak Monik bisa menghubungi saya aja. Mungkin langsung telepon juga nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Monik lagi pengennya ketemu offline, Mbak Monik boleh konfirmasi dulu gitu Mbak. Oke, kalau misalnya nanti emang mau nyampein pesan saya bakalan ngechat Kak Nisa dulu. Oke Mbak Monik, karena ini sudah 30 menit, mungkin sesi konseling kali ini berakhir di sini ya Mbak Monik. Kalau misalnya Mbak Monik ada apa-apa boleh hubungin aja Mbak Monik. Mbak Monik. Mau tanya lagi? Nggak ada sih Kak, saya mau bilang aja makasih udah bantu saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya saya ngerasa kayak bawa beban berat, tapi sekarang saya ngerasa udah ya hilang bebannya. Terus juga saya juga ya pokoknya
saya hal lebih baik lah dari sebelumnya. Saya mau bilang makasih banget, mau dengerin cerita saya juga. Mbak Moni, saya juga berterima kasih banyak Mbak Moni sudah terbuka selama hari konseling ini, dan saya juga minta maaf kalau mungkin ada perkataan dari saya yang sekiranya menyakiti Mbak Moni. Saya minta maaf. Mungkin kita akhiri ya Mbak Moni. Terima kasih banyak Kak Iya, Disa. makasih. Hati-hati di jalan Mbak.